Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah dan kaum muslim di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas yang telah kita kerjakan sampai dengan malam ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Demi Allah kami sampaikan ada sebagian dari saudara-saudari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya telah kembali menghadap kepada Allah. Kita bersyukur bahwa sebagian saudara-saudari kita telah berpulang dan barangkali amalannya tidak cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya sering diistighfari sehingga dianggap ringan kesalahannya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih membutuhkan malam ini, masih membutuhkan ibadah di saat ini untuk sekedar meningkatkan amalan kebaikan kita dan juga mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan. Jika sampai malam ini antum belum juga terpikir untuk meningkatkan kebaikan saat sebagian saudara kita telah kembali kepada Allah, antum membutuhkan berapa malam lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman sekalian, mulai malam ini tanamkan pada jiwa Anda. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang-orang saleh untuk meningkatkan kebaikan, sebaiknya Anda segera bertekad untuk berlomba dengan para pendosa dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berada di satu tempat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah diinisiasi oleh para ulama kita, para masyayikh kita, sehingga hadir suasana yang terbaik di malam ini. Saya khusus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pernah menginisiasi, berkontribusi hadirnya Masjid Al-Irsyad ini dengan segala hal yang terkait di dalamnya, ada perguruannya, ada majlis ta'limnya, ada halaqahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kemuliaan seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairi falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Siapa yang pernah menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada satu maslahat, kemudian itu dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, sejak masjid ini dibangun, perguruan ini ada, orang yang menginisiasinya, kemudian merencanakannya, membangunnya. Kami lihat dari sejak sebelum masuk ke masjid ini, kami amati gambar-gambar di bawahnya, bagaimana para masyayikh berjuang, bagaimana bangunan tempo dulu sampai jadi sampai saat ini. Demi Allah kami katakan, siapapun yang salat di masjid ini, yang membaca Al-Quran, yang beribadah kepada Allah, yang berdoa kepadanya, insya Allah para ulama kita mendapatkan pahala yang tidak berkurang sedikit pun. Dan untuk kita yang hadir pada malam ini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar baik kepada kita semua yang terpilih di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah sibuk beraktivitas di malam ini. Anda bayangkan teman-teman, malam ini tidak mudah, malam weekend, malam Sabtu, malam untuk beraktivitas yang sepi di dalamnya, memilih untuk beristirahat, ada yang rekreasi, ada yang ingin refreshing, Masya Allah. Ternyata di antara sekian orang yang sibuk itu, Anda yang terpilih oleh Allah untuk digerakkan langkahnya, dilembutkan hatinya, membelokkan tijahnya berada di masjid ini. Maka kami berikan
Contoh dalam riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimat ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-alamiyah, huruf menunjuk pada subjek tanpa batas, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau dewasa, mau siapapun. Nabi SAW menyampaikan, man, siapapun, saya tidak peduli siapapun dia, selama dia muslim, sedekah tariqah yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan saat orang lain gemuruh dengan dunianya, menyibukkan diri dengan aktivitas dunianya, orang-orang ini menyiapkan dirinya menempuh jalan yaltamisu fihi ilma, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Insyaallah. Saya dengar ada yang berangkat dari Bali, ada yang berangkat dari Jakarta, ada yang terbang dari Bali, ada sekitaran Surabaya. Masya Allah. Demi Allah kami sampaikan, Nabi menyampaikan perjuangan antum di malam ini, kalau benar-benar ikhlas karena Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka setiap langkah yang antum titikkan sampai dengan di masjid ini, kata Nabi, akan dibayar tuntas dengan diringankan langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan jika Anda tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak antum menyiapkan diri dari tempat antum tinggal, menyiapkan perangkatnya, menampakkan langkahnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, bentuknya jamak. Ada bentuk tunggal disebut dengan malak. Dalam surah 12 ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas pojok. Masya Allah. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Malak satu malaikat. Tapi kalau dijamakkan, merubah kalimatnya dari malak menjadi malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menuntut ilmu itu mengatakan, wa innal malaikata, dan sungguh banyak malaikat, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak mereka keluar dari tempat mereka tinggal untuk menuntut ilmu, para malaikat ini membentangkan sayapnya, menaungi mereka sampai tiba di majelis ilmu, sampai kembali ke tempatnya masing-masing, memberikan ridha kepada mereka semua. Dan ridhanya malaikat minimal ada dua makna di sini. Yang pertama, doa bil khair, memohonkan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Karena itu teman-teman sekalian, ketika Anda hadir di majelis ilmu, sampai kembali lagi nanti, atau dimanapun Anda hadir dengan ustaz siapapun, maka isilah perjalanan Anda sampai Anda hadir di majelis ilmu dengan kembali ke tempat masing-masing dengan banyak memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-istighfar lahum, memohonkan ampunan bagi dosa-dosa yang mungkin pernah dikerjakan oleh kita semua. Demi Allah kami sampaikan, mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini, belajar di malam ini, dikabulkan segala hajat-hajat kebaikannya dan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kembali menghadap kepada Allah. Baik, ikhlas sekalian, tapi semua harapan dan cita-cita kebaikan tadi ternyata tidak mudah didapatkan. Karena saat yang bersamaan kita ingin menjadikan pribadi kita baik, ternyata di waktu yang bersamaan ada musuh yang selalu mengintai kita, yang ingin memastikan bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak terjadi aktivitas kita kecuali bergeser dari nilai-nilai kebaikan tadi. Mata ini yang seyogyanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi kebaikan. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Begitu Anda melihat yang tidak baik menurut Allah, dan basar, palingkan. Demikian bagi perempuan. Telinganya pun hanya boleh mendengar yang baik-baik saja. Karena itu diharamkan mendengar riba, diharamkan kita mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai. Lisannya hanya boleh bicara yang baik-baik saja. Karena itu Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya punya dua pilihan. Cukup katakan yang baik, kalau tidak diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sampai ujung kakinya, dari kepala sampai ujung kaki. Saking mulianya manusia ini, diturunkan ayat-ayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Quran surah
yamshuna 'ala al-ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah itu yang punya kaki saat mereka berjalan, hamba-hamba Allah yang penyayang itu jalannya dengan tawadhu, penuh dengan kerendah hatian, tidak ampuh melangkahkan kaki. Teman-teman, dari ujung kepala saja sampai dengan ujung kaki, Allah meminta kita untuk menjadikan semua elemen tubuh ini berjalan pada yang baik-baik. Tapi saat yang bersamaan itu tidak mudah, karena ada makhluk yang mengintai kita. Disebut oleh Al-Quran sebagai musuh yang sangat berbahaya, yang ingin memastikan bahwa ujung kepala sampai ujung kaki ini bergeser dari nilai-nilai kebaikan tadi pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba turunkan siapa makhluk berbahaya ini. Apa pentingnya kita mengenali makhluk ini? Bagaimana kemudian kita menghindarinya? Karena saking bahayanya makhluk ini disebutkan oleh Al-Quran sejak manusia pertama Adam alaihi salam diciptakan, bersamaan dengan penciptaannya dimasukkan beliau ke dalam surga. Saat masuk ke dalam surga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waspada dengan makhluk yang menjadi musuh yang berbahaya. Nah, bayangkan, jangankan kita di malam ini, manusia pertama Nabi Adam saat mulai diciptakan dimasukkan ke dalam surga sudah diingatkan ini ada musuh yang sangat berbahaya, hati-hati dengan dia. Quran surah ke-20 ayat 116. Wa qulna ya Adam, maka kami katakan kepada Adam saat dia masuk ke dalam surga itu, lihat, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Hati-hati kata Quran, ini musuh kamu yang sangat bahaya. Ini musuh kamu yang sangat berbahaya. Musuh kamu dengan istri. Manusia pertama saat mulai diciptakan masuk ke dalam surga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini musuh yang berbahaya. Hati-hati. Bahkan saat Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi, kemudian mulai berkeluarga, berganti generasi, diingatkan generasi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Bukan cuma Adam, seluruh generasi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan musuh ini, akan tetap dia menjadi musuh sampai dengan kiamat nanti. Maka ambil dia sebagai musuh. Maka Allah perintahkan kepada kita, jadikan dia sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Quran surah 35, Fatir, ayat yang ke-6. Lihat kalimatnya. Inna syaitana lakum aduwwa fattakhiduhu aduwwa. Hati-hati kepada Allah. Ini makhluk sangat berbahaya. Akan jadi musuh bagi kalian. Maka tetapkanlah dia musuh sampai dengan kiamat nanti. Adam dilahirkan, maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, disebutkan hati-hati selama kamu hidup ini ada musuh. Turun ke muka bumi, keturunannya disampaikan oleh Allah sebagai peringatan, ini ada musuh. Bahkan teman-teman, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umatnya, yang diberikan maksum terbebas dari kesalahan, ternyata Masya Allah tidak luput dari godaan musuh yang satu ini. Tadi kita sudah membacakan Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112-113, posisi paling tinggi sebelah atas. Lihat kalimat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikian kami telah jadikan bagi kalangan para nabi itu musuh dalam perjalanan dakwah mereka. Saking bahayanya musuh ini, Nabi Adam diingatkan, generasinya diingatkan, bahkan para nabi sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum mulutkan dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam AS, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas AS, bin Nizam bin Mubah bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ur bin Yasduf bin Nabi bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh AS, bin Mahdayl bin Nabshada bin Kinan bin Anwas bin Tit bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan Nabi Adam tidak lepas dari musuh yang sangat berbahaya. Jika Nabi pun waspada dengan musuh ini, Nabi yang surganya jelas, dekat dengan Allah,
manusia paling takwa, punya sifat maksum, diingatkan oleh Al-Quran, waspada dengan musuh ini. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas sampai dengan malam ini. Hisab masih menegangkan. Tidak lebih takwa dibandingkan dengan para Nabi. Tidak waspada dengan musuh ini. Bahaya kehidupannya. Pertanyaannya, siapakah musuh yang dimaksudkan ini? Bagaimana dia kemudian menjadi musuh? Dan seperti apa kita mewaspadainya? Kalau Anda tidak pernah kenal dengan musuh yang seperti ini, jangan-jangan tidak sadar kita telah terjerumus pada perangkap-perangkap yang telah disiapkan ini. Inilah yang akan kita bahas pertemuan dengan malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah untuk antum terima, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Jelas sampai dengan sini? Jelas insyaAllah? Belum ya? Kalau sudah jelas, ya selesai, saya pulang. Kita terangkan dulu ya. Teman-teman sekalian, saya mohon izin, karena ini masih di awal kajian, saya ingin berusaha menampilkan isi materi yang sesuai dengan pesan Nabi SAW. Ada di hadis Muslim. Hadis Muslim, kalau antum punya kitab Syarah Imam An-Nawawi, pesan ini ada di jilid yang pertama, ada 9 jilid. Mencari jilid yang pertama, halaman 119. Babul Muqaddimah, bab yang kelima, hadis yang nomor 15, posisi paling kiri 19. Kalau ingin agak sedikit sama dengan saya, cari terbitan yang Darul Hadis. Setakat tahun 2002, warnanya biru dongkrak. Saya beli tanggal 26 Juli tahun 2006 di Husainiyah di Al-Azhar. Makanya masih 450.000 kalau di perusahaan saya. Perhatikan pesan Nabi yang dirangkum oleh Imam Muslim dalam hadis ini. Nanti antum terapkan dengan ustaz manapun ketika belajar. Karena ini yang terbaik yang bisa kita ambil. Imam Muslim membuat sebuah bab, beliau sampaikan babul Islam min ad-din. Babul Islam, bab belajar yang urutannya sesuai, sanadnya tersambung kepada Nabi itu. Babul Islam, Islam itu berasal dari kata sanad, yaitu runtutan informasi yang sampai pada sumbernya, pada sumber utamanya. Kalau di ilmu hadis itu, kalau disebutkan dengan sanad, riwayatnya harus sampai kepada Nabi SAW. Kalau kemudian Anda pelajari itu semua, belajar sesuai urutan ini sehingga sampai ke Nabi, ke sumber utamanya, sumber utama, maka pelajaran yang disebut dengan Islam. Sekarang perhatikan, beda antara belajar ad-din, belajar syariat agama kita dengan pelajaran biasa. Ya, Imam Muslim memberikan kesan, semua pelajaran yang terkait agama kita, ad-din, itu mesti pastikan bersumber dari sumber yang tersambung kepada Nabi SAW. Babul Islam, bab belajar tuntunan agama yang tersambung kepada Nabi SAW, referensinya min ad-din, itu termasuk yang terpenting dalam urusan agama kita. Jadi sama pentingnya dengan urusan ibadah. Antum mau sholat, bisa Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan. Ada perintah sholat, wa aqimus sholat, dan tunaikan sholat. Mustahil Anda bisa menunaikan sholat kalau tidak belajar dulu bagaimana cara sholat yang baik. Nah, ketika Anda ingin belajar sholat itu, maka pastikan cara belajar sholat Anda sesuai, tersambung sampai kepada Nabi SAW. Anda benar cara belajarnya, maka benar tuntunan agamanya. Tapi kalau salah cara belajarnya, maka praktik sholat Anda pun akan keliru di sini. Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757. Dan hadis Muslim, nomor hadis 397. Babul musyi fi shalah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Perhatikan teman-teman, ini zaman Nabi. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad as-Suraiki. Fadakhala ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimalan. Tatkala orang ini selesai salatnya, salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa jeda langsung berkata kepada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat.
Silahkan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Fa'arada sholatahu 3 marat. Maka kemudian dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan kalimat yang sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Sekarang perhatikan syaitan. Faqala ya Rasulullah. Maka orang ini berkata setelah sholat yang ketiga kali, ya Rasulullah, ma ahsanu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, ini syaitan. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada orang ini, "Idza qumta ila shalah, ai fulan, kalau salat kamu ingin sempurna, fa asbiqul wudu, maka mulai dengan sempurnakan wudunya. Begini caranya. Famastaqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, begini caranya." Kemudian diajarkan dari bertakbir sampai dengan salam. Kata para ulama hadis, orang ini diajarkan dari wudu untuk menunjukkan pesan bukan cuma salatnya yang salah, dari wudunya pun sudah bermasalah. Tapi poinnya, setelah selesai Nabi mengajarkan kalimat itu, lalu beliau menyampaikan pesan yang kita ingat sampai dengan sekarang, yang dituliskan oleh Imam Muslim dalam bentuk bab ini. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi saja hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, tapi cara salatnya tidak seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak bersumber dari sumber yang utama. Kata Nabi, salat Anda bermasalah, silakan ulang. Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, salat bukan di masjid Nabi dan tidak dekat dengan Nabi. Lantas merasa benar salatnya dan tidak belajar sesuai dengan sumbernya. Maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sini. Maka dari itu, baik itu salat ataupun pelajaran-pelajaran baik, kata para ulama, sepanjang ada petunjuk dari Nabi, sumber yang jelas, maka ambil itu terlebih dahulu, kemudian tuangkan dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan penjabaran ulama-ulama kita di bahasa dulu. Jelas di sini. Maka saya mau izin untuk mengeluarkan manhaj ini. Saya turunkan dulu dalilnya dari bahasan-bahasan kita untuk malam ini, baru kemudian kita uraikan dalam bentuk uraian-uraian yang insya Allah diberikan kemudahan untuk malam ini. Saya hapus sebentar ya. Baik, barangkali tidak terlihat sepenuhnya karena whiteboardnya terbatas, jadi nanti saya bacakan, antum yang ingin mencatat bisa meneruskan di sini. Baik, tema kita musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran tentang musuh ini? Pertama, mari kita turunkan keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi tentang musuh ini. Tercantum dalam Al-Quran, kita turunkan dari ini. Satu, kita ambil misalnya Quran surah kedua ayat 34. Asal mulanya terdapat di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian yang Quran surah kedua ayat ke-30. Muncul namanya Quran surah kedua ayat 34. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-7 ayat 11. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-15 ayat 31 sampai dengan 32. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-17 ayat 61. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-18 ayat 50, versi paling kanan di pertengahan. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-20, Toha ayat 116. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-26 ayat 95. Nama yang sama ada di 9 surah di 11 ayat. Terdapat di Quran surah ke-33 atau ke-34 dulu, lebih tepat ayat ke-20. Kemudian Quran surah ke-38 ayat 74 sampai dengan 75. Dia mulai menjadi musuh. Quran surah kedua ayat 36. Kita turunkan, kadang-kadang sifatnya bisa banyak. Quran surah ke-6 ayat 112. Jenisnya bisa dari kalangan manusia, bahkan Quran
surah kedua ayat 14, atau juga dari kalangan jin yang tidak tampak Quran surah ke-114. Kemudian hadisnya kita ambil contohnya. Contoh pertama, bahayanya dulu, kita turunkan Qurannya dulu, baru kemudian hadisnya. Quran habis dulu. Surah kedua ayat 102, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis dari Abu Dawud. Quran surah kedua ayat 102. Hadis dari Abu Dawud. Nomor hadis 666. Kemudian kita turunkan penjabarannya nanti untuk kewaspadaan. Bagaimana langkah kita mewaspadai? Quran surah kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Makhluk yang baru ini. Karena kita sudah dekat kepada waktu Isya, kita akan tanyakan kepada Al-Quran, siapa makhluk ini? Bagaimana kemudian Allah menamainya? Seperti apa korelasinya dengan hadirnya musuh yang menjadikan dia bahaya dalam kehidupan? Kita nanti lanjutkan setelah mendengarkan pemandangan dan Isya berikut ini insyaAllah. Ya, baik Bapak Ibu dan juga langsung dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:02. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, qad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa kita muslim di mana Anda berada. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lanjutkan bahwa saat manusia pertama diciptakan, setelah sebelumnya diciptakan dua makhluk, yaitu malaikat dan jin, Allah firmankan di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa in qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabb Muhammad berfirman kepada malaikat, inni khaliqun bashar, saya akan mencipta makhluk baru, disebut dengan bashar. Disebutkan di Quran 35 kali dalam bentuk tunggal. Jadi manusia disebutkan dengan 5 nama, kadang disebut dengan bashar 35 kali disebutkan. Kadang disebut dengan ins bersanding dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 63 ayat berbeda. Kadang disebutkan dalam bentuk jamak an-nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bani Adam atau Turiyah Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nama pertama yang disebut dengan nama Bashar. Saat Allah menciptakan makhluk ini, itu tidak ada masalah. Malaikat tidak mempertanyakan, jin juga tidak keberatan, tidak ada persoalan di sini. Yang jadi kemudian pembahasan kita, ketika makhluk Bashar ini yang selanjutnya diberi nama dengan Adam, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya dalam kehidupan. Anda mesti bedakan, ada penciptaan, ada penjelasan fungsi dari penciptaan. Karena mustahil Allah menciptakan makhluk sekecil apapun kecuali ada maslahat dan fungsi di dalamnya. Maka saat Allah menerangkan tujuan penciptaan makhluk ini, disebutkan kemudian dalam Al-Quran, dipindahkan ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas.
Perhatikan kalimatnya, awalnya sama persis dengan Al-Hijr ayat ke-28. Di Al-Hijr ayat ke-28 berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Di Al-Baqarah ayat 30 bunyinya sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Tapi selanjutnya ini yang menjadi perbedaan. Di Al-Hijr disebutkan inni khaliqun bashar. Saya ciptakan makhluk baru namanya bashar. Di Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan fungsinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan makhluk yang telah saya ciptakan ini sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, kalau bedakan kalimat di sini, ada khalaqa, ada ja'ala. Itu berbeda. Kalau saya katakan, misal, khalaqal qalam. Pulpen ini dibuat. Pena diciptakan, dibuat dengan kata khalaqa. Misal. Tapi belum dijelaskan apa fungsinya. Maka ketika saya akan terangkan fungsinya, merubah kalimatnya dari khalaqa menjadi ja'ala. Baik, apa fungsinya sekarang? Belum tentu. Kalau saya katakan ini untuk melontar orang yang ngantuk misalnya. Saya katakan ini ja'ilul qalam ramyan lin nu'as. Saya jadikan spidol yang sudah ada ini untuk mengingatkan yang sedang mengantuk. Ja'il. Di sini mulai ada persoalan. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, saya akan sedikit singkatkan persoalannya. Ketika Allah sudah memilih Adam sebagai khalifah, bukan malaikat, makhluk yang tercipta sebelumnya, bukan juga jin, makhluk yang telah ada sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh Allah dengan segala fungsi dan keistimewaannya secara singkat, maka dimintakanlah dua makhluk tadi, malaikat dan jin, untuk hormat kepada Adam, makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mengemban misi sebagai khalifah ini. Quran surah kedua ayat 34. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan jin. Tolong fokus di sini ya. Ini dalam ilmu balaghah, ya, salah satu rumus yang menggunakan pola dzikrul ba'ti yuradu bihil kull. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan metode synecdoche parse protocol. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi saat Allah perkenalkan Adam, ini ada malaikat, ada jin. Tapi ketika Allah sampaikan tentang misi penciptaannya, kemudian diperintahkan untuk sujud, disebutkan sebagian dari kalangan malaikat dan jin ini, tapi dimaksudkan untuk keseluruhannya. Seperti saya katakan begini misalnya. Ya kawan sekalian, antum mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang hadir di masjid ini bukan cuma ikhwan, akhwat juga ada. Apakah kalimat saya berlaku hanya untuk laki-laki saja atau perempuan juga ikut di sini? Termasuk perempuan ikut di dalam kalimat ini. Maka ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami firmankan kepada para malaikat termasuk jin di sini untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Bukan sujud penghambaan, bukan sujudnya yang penting kata perintah Allah yang dimaksudkan di sini. Tapi yang menarik di sini, lanjutkan, fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Mulai muncul nama baru di sini. Coba perhatikan. Tadi makhluknya ada tiga ya. Makhluknya ada tiga. Satu apa? Malaikat. Kedua, jin. Ketiga, ada bashar. Ketika semua diperintahkan sujud kepada bashar, kepada Adam, malaikat dan jin, kata Allah semua sujud. Kecuali satu makhluk. Disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, iblis. Pertanyaannya siapa makhluk ini? Karena yang disebutkan tadi cuma jin dan malaikat. Ini makhluk baru siapa ya? Apakah dia makhluk yang baru kemudian tidak mau sujud? Atau jangan-jangan termasuk bagian dari malaikat atau jin yang tadi disebutkan? Untuk itulah kita teruskan kemudian keterangan Qurannya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan. Perhatikan indahnya bahasa Al-Quran. Yang satu ditafsirkan dengan yang lain lagi dengan kalimat pembuka yang sama. Di Al-Baqarah ayat 34 dibuka dengan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50 dibuka dengan kalimat yang sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Diteruskan kalimatnya. Kana minal jinni
fafasaqa 'an amri rabbih. Kalimatnya orang garis bawah ini, kana minal jinni fafasaqa 'an amri rabbih. Ada dua kalimat di sini. Yang pertama menerangkan asal usul iblis ini. Yang kedua menerangkan tentang aktivitasnya sebelum menjadi iblis. Orang garis bawah ini. Dia kalimatnya, kana minal jinni. Iblis itu bukan makhluk baru, tapi termasuk kalangan jin. Jadi ada malaikat, ada jin, dimintakan sujud kepada Adam, semua sujud, kecuali satu yang enggan sujud kepada Adam. Siapa dia? Iblis. Siapa iblis ini? Bukan makhluk baru kata Quran. Kana minal jin. Dia termasuk kalangan jin. Menggunakan huruf min di sini menunjuk kepada makna at-tab'id. Sebagian dari jin, bukan semua jin. Jadi ada satu makhluk dari kalangan jin yang tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia enggan bersujud itu, seketika kalimatnya dirubah oleh Allah. Namanya langsung dirubah oleh Allah. Dari jin menjadi iblis. Nanti kita terangkan menurut pendapat ulama kenapa disebut dengan iblis. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini yang paling menarik. Fafasaqa 'an amri rabbih. Dia fasik, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqa. Teman-teman sekalian, tidak disebutkan kalimat fasaq dalam Al-Qur'an. Yang barangnya makhluk yang disebut dengan fasik kecuali lawan dari kalimat ta'at. Jadi ada ta'at, ada fasik. Kalau saya tuliskan di sini, saya coba balikan sejenak untuk memberikan kemudahan dalam gambaran pemahaman kita. Perhatikan teman-teman ini. Tadi Quran menyebutkan makhluknya mendapatkan nama baru dari Allah disebut dengan iblis. Asalnya dari jin, bukan malaikat. Bukan makhluk baru, bukan dari malaikat, tapi dari kalangan jin. Tapi tidak semua jin. Perhatikan, fafasaqa 'an amri rabbih. Jin yang punya sifat fasaq. Perbuatannya disebut dengan fasaq. Makhluk yang disebut dengan fasik. Jamaknya fasikun atau fasikin. Tidak disebutkan kalimat fasaq. Fasik dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, kecuali melawan, melawan dari kalimat ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa akan-akan Quran ingin menyampaikan pesan kepada kita. Makhluk ini sebelum disebut iblis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dari kalangan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika menyimpang dari perintah Allah, berubah kemudian sifatnya menjadi fasik, makhluk yang disebut dengan fasik, bahkan berubah nama menjadi iblis. Perhatikan keterangan Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir, halaman ke-42 sampai dengan 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah sampai ke 43 posisi paling kanan sebelah atas. Al-Fayyumi menurunkan kata iblis ini dalam turunan kata bahasa Arab, walaupun di akhirnya punya kesimpulan yang sangat benar. Beliau mencantumkan dalam pembahasan huruf ba, la, kemudian sin. Balasa. Ini menarik ya. Ada labisa, ada balasa, itu berbeda. Beliau turunkan kata iblis ini dari kata balasa, ba, lam, kemudian sin. Kata beliau, balasa tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali mengandung 3 arti. Yang pertama al-masah. Masah. Al-masah. Yang kedua as-sukut. Dan yang ketiga al-yas. Kata putus asa. Al-yas. Tapi yang paling menarik, lihat mana yang pertama ini. Akar katanya dari kata balas, makhluk yang melakukan sifat balas ini pada dirinya dinamakan dengan kalimat iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Dia turunan katanya berasal dari kata balas, kata al-fayyumi, mengandung arti al-masfuh, sesuatu yang hilang, terhapus. Jadi kalau saya tuliskan di sini ada kalimat, lalu saya hapuskan seperti ini misalnya, saya hapuskan begini. Masih tersisa tulisannya? Masih ada hurufnya?
hilang sama sekali. Perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan maknanya. Makhluk ini asalnya berasal dari kalangan jin yang sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Saya mau tanya sebentar, jin ini tinggalnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit, tinggalnya di langit. Ya, karena ada belum turun ke bumi. Jin ini tinggalnya di langit. Di langit dengan di bumi, perbedaan waktunya berapa lama? Seharinya yang di langit berapa lama di bumi? 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah ke-32 ayat yang kelima, ya? Posisi paling kanan di pertengahan. Yaumin kana miqdaruhu ala masalati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan Anda. Jadi kalau saya mau sampaikan, kalau makhluk ini beribadah di alam langit cuma 1 hari saja dalam hitungan langit, itu sama nilainya dengan ibadah taat 1000 tahun dalam urusan dunia. Dalam hitungan dunia. Jadi kalau makhluk jin ini pernah ibadah dalam sehari saja di langit, itu artinya sama dengan dia ibadah 1000 tahun ukurannya di muka bumi. Tapi ketika dia berbuat menyimpang dari ketentuan Allah, fasik dia, tidak mau taat kepada ketentuan Allah. Bahkan yang paling menarik, Quran surah ke-7 ayat 12 sampai ayat 13. Mudah bagi Allah mengatakan, kamu sombong ya, kamu enggan untuk sujud ya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan di lisan makhluk ini supaya diketahui oleh kita apa yang menjadikan dia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Lihat kalimatnya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei jin, yang telah saya ciptakan kamu. Lihat kalimatnya. Kenapa kamu sulit untuk bersujud kepada Allah ketika saya perintahkan kepadamu? Jadi Allah ingin menegaskan dalam kalimat ini, yang penting itu bukan sujudnya kepada Adam. Saya tidak butuh dengan itu. Saya tidak butuh dengan sujud kamu. Yang penting itu ini sudah saya perintahkan. Kenapa kamu tidak taat dengan saya? Termasuk kalimat sholat. Kita diminta sholat, antum sujud kepada Allah dalam sholat. Kita tidak butuh dengan itu. Allah tidak butuh dengan itu semua. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jalla. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tidak dengan perintah Allah. Lihat kalimatnya. Saya minta kamu sujud kepada Adam, bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan cuma 1 kalimat. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. 1 kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja beribadah sudah 1000 tahun misal, kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan 1 kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang disebutkan dalam nama ini. Maka antum yang hidup di dunia ini, yang mohon maaf, barangkali dalam kehidupan kita beramal tidak sampai pada kisaran waktu itu. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun. Ada yang pernah sholat selama 1000 tahun. Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun. Jadi iblis saja yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupan, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya. Demi Allah, Allah sedang menurunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya ini pada kita. Paham saja? Jadi pertama kita temukan sekarang kalimat ini, makhluk yang benar. Kenapa disebut dengan iblis? Ingin menunjukkan kesan kepada kita bahwa ada makhluk baru diberikan dengan satu nama untuk menunjukkan kesan bahwa jangan sampai ketika Allah berikan tugas kepada kita untuk beribadah, kita menyimpang dari ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya seluruh amalan kita akan terhapus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sih? Satu. Nah, yang paling penting, teman-teman sekalian, yang kedua, dia disebut juga dengan iblis kata Al-Fayyubi. Juga memiliki makna alias, sifat putus asa.
pesimis. Masya Allah. Padahal makhluk ini paham bahwa Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Tawwab. Yang kalau seseorang makhluk ya, bisa pernah melakukan kesalahan, maka dengan sifat pengampunnya, sifat penerima taubatnya akan selalu memberikan kesempatan kepada setiap makhluk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tertutup dengan sifat-sifat yang tidak baik, termasuk sifat putus asanya, maka dia menyimpulkan, saya sudah dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk kembali kepada Allah. Maka dia menegaskan ketika Allah katakan, lihat kalimatnya, Allah katakan fakhruj minha. Di ayat ke-17 dari Perang Safa ke-7 itu, kamu keluar dari sini. Dari ayat ke-16, ayat ke-17, kamu keluar dari sini. Tidak layak kamu berada di sini. Melanggar ketaatan kepada saya, bersikap sombong, tidak mau melarang kalimatnya, keluar dari sini, keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ini yang paling benar. Ketika makhluk ini sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian memiliki nama yang baru, menghadirkan sifat putus asanya, yang paling menarik, ini yang paling luar biasa. Dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa sikap saya ini tidak salah. Saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam, ya Allah. Lebih baik dibandingkan dengan dia. Saya akan buktikan kepada engkau bahwa dengan keunggulan saya diciptakan dari api, saya akan buktikan, saya akan melesetkan Adam ini dari segala hal yang mengandung ketaatan kepada. Perhatikan programnya. Awas, hati-hati. Kalau seseorang sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada Allah, menghadirkan sifat sombong dalam dirinya, maka di antara sifat turunannya sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Karena nanti turunan dari sifat iblis ini akan diwariskan pada manusia. Ada di antara manusia yang sulit mendapatkan hidayah Allah karena mewarisi sifat iblis dengan segala keakuannya. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, yang paling penting, ini yang paling menarik. Saat keluar pernyataan iblis tadi, dia mengatakan, saya akan buktikan, saya akan goda Adam, izinkan saya untuk membuktikan kehebatan saya dengan menggelincirkan Adam dari ketaatan kepadamu. Maka keluarlah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Quran surah ke-20 Taha itu dari ayat 115 sampai dengan ayat 116 itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan jin untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis, dia enggan. Maka difirmankan oleh Allah di ayat 112 ini, faqulna, kami sampaikan pada Adam. Tolong garis bawahi kalimat itu. Lihat kalimatnya, faqulna ya Adam. Maka kami sampaikan, hai Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Ingat ini Adam, ini makhluk mulai saat ini jadi musuh bagi kamu dan istrimu. Menjadi musuh bagi kamu dan istrimu. Ini baru fase Adam. Ketika Adam akan dimasukkan ke dalam surga untuk menampung sementara kehidupan beliau, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis sudah berubah dari makhluk yang taat kepada Allah, sekarang berubah menjadi musuh bagi Adam. Tapi yang paling menarik, tolong garis bawahi. Ketika disebutkan namanya iblis, kemudian meminta izin menggoda Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Anda catat ini. Ternyata ketika disebutkan namanya dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Saja. Dia belum menggoda Adam. Dia baru disebutkan oleh Allah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dengan sifat sombongnya. Punya nama baru disebut dengan iblis, tapi belum menggoda Adam. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka ayatnya dipindahkan oleh Al-Quran. Namanya pun dirubah oleh Al-Quran, menyampaikan pesan kepada kita, dan dari nama ini nanti berubah nama turunannya menjadi musuh untuk kita bersama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ini nama pertamanya. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Saya turunkan sebentar ya. Saya agak pelankan sedikit. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, melanggar ketaatan kepada Allah, terhapus nilai kebaikan di dalam pandangan Allah, membawa pesan kepada kita. Jangan sampai ada di antara hamba Allah menentang ketentuan Allah sehingga terhapus amalan-amalan kebaikannya, tidak bernilai dalam pandangan Allah SWT. Kemudian disebut dengan nama iblis karena tertutupi segala keadaannya dengan sifat sombongnya dan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan dengan Adam.
Tapi ketika dinamakan dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Baru nama saja. Makhluk yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berasal dari kalangan jin. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka kalimatnya dirubah oleh Al-Quran dari iblis menjadi kalimat baru. Dan kalimatnya dari ayat 35-nya, Adam dan istri dimasukkan ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Kami firmankan setelah kejadian tadi, Adam, istrimu tinggal di surga untuk sementara. Kalau fokus sebentar, kalimat surga untuk Adam dan istri pada saat itu, kalimatnya menggunakan bentuk mufrad dengan alif lam di awalnya, al-jannah. Garis bawah, fokus ya. Lihat, nanti beda dengan surga yang akan kita tinggali. Kalimatnya berbentuk tunggal, mufrad, kemudian diawali dengan alif lam yang menunjuk kepada ta'rif, ma'rifah. Sesuatu yang memiliki makna khusus berbeda dengan yang lain. Kalau saya katakan kolam, pulpen, pulpen mana saja, spidol mana saja. Tapi kalau saya katakan al-qalam, yang ini bukan yang lain. Ketika Allah mengatakan ada istrinya masuk ke dalam surga, kalimat surganya menggunakan bentuk tunggal, satu, dan diawali dengan bentuk ma'rifah, alif lam. Seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa surga yang dikhususkan untuk Adam ini bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Ini surga khusus hanya untuk Adam dan istrinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan ke muka bumi. Karena itulah ketika Allah menyebutkan surga yang akan diberikan kepada umat Muhammad SAW selain daripada ini, kalimatnya tidak pernah menggunakan alif lam. Bentuknya baik itu tunggal ataupun jamak selalu menggunakan bentuk nakirah, menunjuk makna umum pada sesuatu yang belum pernah dikhususkan pada siapapun. Kalimat surga pertama, Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bentuknya nakirah. Bentuk tunggal misalnya Quran surah ketiga ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bentuknya tunggal tapi nakirah, tidak menggunakan alif. Makanya Nabi mengatakan surga kita beda dengan surga yang akan ditempati nanti. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam bashar, dalam benak seorang manusia. Jadi lain. Jelas sih? Baik. Sekarang tadi kan, Adam sudah masuk ke sini, tapi ada ujian. Nah ini bedanya surga Adam dengan surga kita. Kalau di surga Nabi Adam masih ada ujian, ada larangan, tidak boleh dikerjakan. Kalau surga kita nanti sudah tidak ada perintah, tidak ada larangan. Semuanya kenikmatan. Nggak ada larangan lagi, nggak ada ibadah lagi, tidak ada perintah lagi. Semuanya jannatun na'im, penuh dengan kenikmatan, tidak ada isi perintah dan larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati satu pohon ini. Fatakuna min adh-dhalimin, maka engkau bisa menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang zalim. Ini ujian pertamanya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk membuktikan kehebatannya tadi dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka mulailah kemudian dia menggunakan tipu muslihatnya untuk menjadikan Adam melanggar ketentuan Allah ini. Ayat 36-nya. Ketika iblis mulai menggoda Adam, maka dirubah kalimat oleh Al-Quran. Dia kalimat فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Merubah namanya dari iblis. Quran surah 51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kitab Syafi'i Quran surah ke-6 ayat 112, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat pelan-pelan. Fokus. Iblis
Iblis mulai menggoda Adam. Namanya dirubah oleh Al-Quran dari iblis dari syaitan, dari nama zat menjadi nama sifat. Segala yang dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya dari kata syaitan, kalau melekat pada makhluk disebut dengan syaitan. Yang paling benar ini, fokus sini. Ketika sifat setan ini digunakan untuk menggoda Adam, yang pertama kali memperhatikan iblis berasal dari kalangan jin. Teman-teman sekalian, Allah garis bawahi dia. Di dalam Quran kalimat jin ini seringkali dipasangkan dengan ins. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan kalimatnya, ya ma'syarul jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan ketika kalimat jin dijamakkan dalam Al-Quran menjadi jinnah, kalimat insu dijamakkan menjadi nas. Minal jinnati wal nas. Sekarang perhatikan. Jin tidak disebutkan jin dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa, kecuali untuk menunjuk makna sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, tidak kelihatan. Lawannya ins, sesuatu yang nampak, terlihat, bisa teraba. Karena itu jin disebutkan dengan jin, karena memang fitrah kehidupannya tidak nampak. Hati-hati, awas, hati-hati ya. Jin disebutkan dengan jin, karena fitrah kehidupannya tidak nampak, tersembunyi dia. Jadi kalau ada jin misalnya melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah, sedang keluar dari fitrahnya. Hati-hati. Pasti kalau ada jin melakukan penampakan, pasti akan ada masalah. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Yang lebih bermasalah misalnya kalau ada manusia yang cari-cari penampakan jin, itu yang aneh. Jangan Anda ikuti ya, dapat salah luar biasa di situ. Tapi yang jadi masalah buat kita sekarang, lihat saya, ini kalimat yang sangat menarik. Hati-hati. Ketika Quran menyebutkan kata syaitan yang mulai menggoda Adam, yang kemudian mulai menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya, praktek pertama yang dia gunakan adalah praktek menggunakan kalimat syaitan dengan wujud iblis yang berasal dari jin, tidak nampak. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa godaan pertama yang datang dari iblis adalah godaan yang tidak nampak, yang bisa diberikan kepada jiwa raga setiap manusia. Masuk dia dalam sesuatu yang tak nampak dalam pandangan kita. Celakanya, ini yang jadi masalah. Ketika Adam terkena godaan setan ini, yang tak nampak dalam pandangannya, mulai memberikan was-was. Dekati itu, makan itu, ayo, kamu akan jadi makhluk yang abadi seperti malaikat. Itu nggak nampak dalam pandangan, nggak kelihatan. Ini memberikan isyarat kepada kita pertama kali bahwa iblis itu ketika mulai menggoda Adam, menyatakan dirinya sebagai musuh, maka dia akan menggunakan kekuatan pertama, yaitu kekuatan keadaan yang tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan manusia. Dan ini satu. Sifat setan yang pertama, ketika menggoda Adam, sifat yang pertama, dia bersifat sebagai jin, tidak nampak dalam pandangan. Secara singkat, Adam kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia beliau bertobat kepada Allah di ayat ke-37-nya, di antara hukuman dan ujian dia dimintakan untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Tapi yang harus Anda garis bawahi, ketika Adam diminta turun ke muka bumi, jin pun yang menjadi iblis tadi, yang telah berubah menjadi setan sifatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan. Apa kesempatannya? Maaf, Quran surah ke-7 Al-A'raf. Fokus dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-31. Quran surah ke-15 dari ayat ke-29 sampai ayat 40. Dan Quran surah ke-4 ayat 119. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuktikan kehebatannya, kesombongannya, untuk menggoda Adam dan seluruh keturunannya di muka bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan saya untuk menggoda semua anak cucu Adam, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya akan berjanji kepadamu dengan kehebatan saya yang lebih daripada itu, saya pastikan tidak ada di antara mereka yang bisa taat kepadamu kecuali sedikit. Maka di ayat 10 surah ke-15, maaf kalimatnya menggunakan illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Kecuali hamba-hambamu yang kau ikhlaskan ya Allah. Yang lainnya saya pastikan akan menjauh darimu. Allahu Akbar. Maka dia katakan lagi di Quran surah keempat ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wala udallannahum wala umanniyannahum. Saya akan sesatkan mereka ya Allah. Saya akan sesatkan mereka. Saya akan berikan angan-angan dalam benak mereka supaya mereka tidak ingat kepadamu, supaya melimpah kenikmatan Tuhan. Teman-teman sekalian, saat Adam diturunkan ke muka bumi, jin ini yang telah menjadi iblis memohon kepada Allah untuk menggerakkan semua keturunan iblis ini menjadi setan yang akan menjadi musuh bagi Adam dengan memalingkan anak keturunan Adam dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian Allah disebut dari Al-Quran surah ke-7 ayat 26. Lihat kalimatnya. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Jangan sampai nanti kalian menjalani kehidupan bisa disesatkan oleh setan seperti Adam dan istri dan kakek moyang kalian pernah dikeluarkan dari surga. Ini ayat peringatan pertama bahwa Adam saat berketurunan akan memiliki musuh abadi sampai dengan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dari bagian yang jadi musuh setan itu? Teman-teman sekalian, semua anak keturunan Adam sampai dengan kiamat disebut oleh Al-Quran dengan istilah Bani Adam. Bani Adam termasuk kita sampai dengan malam ini. Artinya apa? Sampai dengan malam ini kita pun masih mendapatkan musuh abadi yang disebutkan tadi oleh Al-Quran bernama setan. Bernama setan. Yang jadi masalah, kenapa Anda dengan setan ini? Ada berapa jenisnya? Bagaimana cara dia menggoda kita? Seperti apa menggodanya? Karena Nabi pun merinci setan ini sampai 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Hati-hati, ada 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Bahkan tidak jarang orang mengetahui bahwa di masjid pun ada setan. Sampai di masjid pun ada setan. Tugasnya 2. Pertama, menggoda orang sholat. Hati-hati, namanya khanisa. Yang ada di Abu Dawud nomor hadis 666. Menggoda orang sholat. Sampai kata Nabi, dia kalimat Nabi ya. Aqimus shufuf, mulai rapatkan, luruskan saf kalian. Ya, rapatkan dan luruskan saf kalian. Wa halu bainal manakib wal aqdam. Kemudian ukuran lurus dan rapat ini jika bahunya sejajar, tumitnya menempel di garis lurus. Yang paling menarik, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan kau berikan celah yang dengan celah itu setan bisa masuk. Anda bayangkan, ada setan khusus menggoda orang sholat. Sampai bahasa Nabi yang mengatakan, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu, maka setan ini akan mulai menggoda dengan membisikkan kepada Anda, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya siapa yang kalau tidak percaya? Anda belum bertakbir, itu suasana kita masih biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, Anda mulai akan mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Tak percaya silakan. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, Masya Allah, Anda bisa ingat motor, ingat mobil, ingat jemuran, Masya Allah. Bahkan silakan kalau nggak percaya besok subuh masih bisa Anda ingat materi ta'lim malam ini. Hati-hati ya. Begitu Anda takbir, ada setan menggoda Anda untuk tidak khusyuk dalam sholat. Padahal dia setan. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ur al-musalli kama raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Bahkan kalau di masjid, maaf pekerjaannya plus menggoda DKM masjid. Hati-hati, awas hati-hati. Awas, masjid kalau belum dibangun semuanya semangat, gak ada masalah. Karena itu bentuknya nakirah umum. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun masjid, nakirah umum, menunjukkan semua orang yang terlibat. Tapi setelah masjidnya jadi, bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ma'rifah dan kalimatnya jama'. Kalimat masjid pertama Al-Baqarah 114, versi paling kanan di pertengahan. Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah. Ditunjukkan kepemilikannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Anda mesti hati-hati. Kenapa dibentuk menjadi ma'rifah? Kalau masjidnya sudah terjadi, maka tidak mudah untuk mengisi ibadah di dalamnya, karena ada setan yang terlibat di dalamnya. Makanya Anda jangan heran, bukan menggoda jamaahnya. Kalau jamaah itu gampang, gak ada satu datang yang lain. Yang digoda orang yang dititipi oleh Allah untuk merawat masjid. Makanya silakan cek,
Masjid kalau sudah jadi sebagus apapun, kalau pengurusnya tidak belajar fikih masjid, akan selalu terjadi masalah di dalam. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Itu khanzab namanya, setan masjid. Anda tidak kenal dengan setannya, maka sulit untuk mewaspadai. Ada lagi setan rumah, ada. Jangan dikira di rumah ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya 3. Bahkan di antaranya disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling tinggi, sebelah atas sampai dengan depan. Ya. Tugasnya ada 3. Hati-hati. Namanya dasi. Dasi. Perempuannya dasimah. Ya. Kalau perempuan pakai tak. Ya. Muslim laki-laki, perempuan muslim. Mukmin laki-laki, perempuan mukmin. Soim laki-laki, perempuan. Kamu kan? Dasim laki-laki, perempuan dasim. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Masuk, baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang, Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam, bisa lain suasana. Malam bangun jam 2, pengen tahajud. Begitu keluar kamar, tiba-tiba ada bunyi, gitu kan? Padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimat itu bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah. Ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dasi. Dasi. Makanya biasa ketika Anda masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada atau tidak ada orang? Begitu Anda katakan Assalamualaikum, setan berkata tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Katakan, biasakan, pulang dari sini, masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan. Assalamualaikum. Tidak dijawab itu normal. Kalau dijawab Waalaikumsalam, itu mungkin masalah di sini. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya dasi. Dasi. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama ketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan, Assalamualaikum dasi. Sebut namanya. Hati-hati ya. Antum tidak amalkan itu yang mengganggu antum, yang sering jadikan dia hari dalam mimpi buruk, yang sering menghambat antum dalam ibadah, sering tidak memberikan kenyamanan di rumah. Dia ini dia masuk pada minuman dan makanan. Antum tidak sebutkan nama Allah di dalamnya. Mau minum antum tidak menyebut nama Allah. Bisa. Karena Nabi biasa kalau Anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, Al-Amal Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yadik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, tsumma samillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan dasi akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tidak sedikit orang makan dan minum, tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam. Baca Al-Quran 10 menit sudah jam. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan sholat fardu terlambat. Padahal makannya banyak. Tapi Anda mendapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru 2 setan, belum yang lainnya. Ada setan di mall, ada setan pasar, namanya mesut. Ada setan di kantor, ada setan pada alat-alat kehidupan, termasuk alat-alat musik, ada. Ya. Maka antum mesti kenali semua jenis setan ini. Bagaimana cara dia menggoda kita dengan segala turunan-turunannya. Nah, teman-teman sekalian, saya belum bisa jelaskan turunan-turunan ini karena kita belum sepakat sampai jam berapa sebetulnya kita mau mulai. Baru setengah mukadimah masalahnya. Sampai jam berapa ini? 10 sahur. Boleh jam 11 ya. Saya setengah 9 pulang belum terus.
Alhamdulillah kita harus juga lihat ya bahwa masjid punya keterbatasan dalam keadaan waktu kita. Kita sepakati dulu sampai jam berapa? Setengah 9. Baik, jadi saya punya waktu 10 menit lagi. Kita coba turunkan dulu, baru kemudian kita coba maksimalkan dalam kehidupan. Jadi saya berhenti di setengah 9. Jadi kalau ada dibuka sesi untuk diskusi, saya perkenalkan. Kalau tidak mungkin kita beristirahat, kita lanjutkan dalam pertemuan sesi yang esok hari insyaallah. Sepakat sampai sini? Ya. Alhamdulillah. Quran surat kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kita akan selalu menggunakan Quran saja ya. Pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis. Kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu cara dia menggoda, kemudian kita ambil satu contoh penggodaannya, kemudian ambil cara untuk mengatasinya. Ya ayyuhan nas. Surat kedua Al-Baqarah ayat 198. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan untuk berusaha, berikhtiar mendapatkan kebutuhan hidup Anda, minimal makanan untuk kehidupan dengan cara yang halal dan mendapatkan yang terbaik. Apa kaitan dengan bahasan kita? Teruskan ayat. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi jangan sampai Anda terjebak mengikuti tipu daya syaitan. Dia innahu lakum aduwwun mubin. Tanamkan pada jiwa Anda, dia akan jadi musuh yang sangat berbahaya. Baik, fokus cara setan saat dia mengatakan diri sebagai musuh bagi kita semua. Kalimatnya oleh Al-Quran ketika dia menggoda, kalimat tipu dayanya, caranya diungkapkan dengan istilah khutuwat. Khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwat. Fokus. Kata khutuwat itu jamak dari kata khutbah. Khutbah ya khutbah. Sedangkan kata khutbah tidak disebutkan dalam pemaknaan bahasa Arab sampai dengan sekarang, kecuali memiliki arti yang sangat dalam. Satu, rencana yang sangat matang, strategis. Jadi kalau ada misalnya militer ingin melaksanakan satu operasi, maka mereka akan membuat khutbah dulu, rencana strategis, punya plan. Begini cara kita mulai masuk, begini mengatasi perlawanannya, begini cara penindakannya, begini cara menutupnya. Itu khutbah. Jadi bisa berarti juga pemetaan yang sangat rinci, peta yang rinci. Contoh kalau kuliah, misalnya S1, kalau di Timur Tengah ada S2, magister, atau doktorat, itu sebelum menulis tesis atau disertasi, mesti membuat peta bahasan dulu, sampai rinci, dari mulai garis-garisnya, dari mulai referensinya, dari mulai pembahasannya, poin-poinnya, sampai dengan rencananya, sampai bahasan apa ini kemudian yang diselesaikan, A sampai Z-nya. Itu semua disebut dengan khutbatul tahfidz. Khutbah. Jamaknya disebut dengan khutuwat. Allahu Akbar. Ketika setan mengikrarkan diri sebagai musuh untuk kita bersama, ternyata segala hal yang dimungkinkan oleh setan sebagai posisi musuh bagi kita untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semua langkahnya disiapkan dengan sangat matang oleh setan sampai disebut oleh Al-Quran dengan nama khutuwat, jamak dari kata khutbah. Seakan-akan Allah yang menyampaikan, hei, hati-hati, godaan setan itu tidak biasa. Dia punya rencana yang sangat matang, punya peta yang sangat terperinci. Anda bisa bayangkan, kalau khutbah saja sudah demikian matangnya, maka bagaimana ketika ini dijamakkan jadi khutuwat? Artinya, planning setan bukan cuma A, tapi B, C, D, sampai dengan Z. Tidak bisa menggoda Anda lewat satu hal, dia akan masuk lewat sisi yang lain. Dan hebatnya, dia bisa menggoda dengan godaan yang sama pada dua orang yang berbeda dengan cara yang tidak sama. Keduanya sama, digoda untuk tidak menunaikan tahajud, tapi bisa masuk dengan cara yang sama. Karena saking pahamnya kebiasaan seorang anak Adam, dia bisa masuk dengan cara yang berbeda. Yang satu cukup dibuat ngantuk luar biasa, tak bisa bangun. Yang satu, masya Allah, bukan cuma sulit bangun,
Awas hati, kalau yang pertama dibuat berat bangunnya, sampai pasang alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, pasang alarm dari jam 2, alarm kedua setengah 3, alarm ketiga jam 3 kurang seperempat. Alarm pertama matikan alarm kedua, alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih susah bangun juga. Ini masih biasa. Ada yang kedua bisa bangun, tapi cara menggunanya, maaf, beda dengan yang pertama. Cukup dikasih informasi tentang bola, bergeser dia di tahajud, dia nonton urusan dunia. Selesai kan? Makanya sama, tujuannya sama. Bagaimana caranya supaya tidak menunaikan sholat? Tapi bisa masuk dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut dengan tujuan. Makanya hati-hati, setan itu paham betul karakter kita. Dia kenal siapa Anda. Makanya dia itu mengikuti kita sejak mulai dilahirkan sampai dengan tumbuh dewasa sampai meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal pertama yang dilakukan oleh Hannah, ibundanya Maryam, istrinya Isa, istrinya Imran, namanya Hannah, punya anak namanya Maryam. Ketika pertama kali anaknya dilahirkan, hal yang pertama dilakukan bukan dalam konteks bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi tidak hanya itu. Dia memohon kepada Allah untuk dilindungi anaknya dari godaan setan. Quran surah yang ketiga Al-Imran ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Sejak mulai lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika anaknya dilahirkan dia katakan, ya Allah, yang lain perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal-untha. Kemudian dijawab oleh Allah, "Hei, Allah lebih tahu tentang masalah yang dilahirkan. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki." Apa selanjutnya? Wa inni sammaituha Maryam. Kemudian saya namakan dia dengan Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy-syaithanir rajim. Kemudian saya mohonkan kepada Allah supaya anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari buruknya tipu daya setan yang terkutuk. Sejak mulai lahir sudah diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setan itu memang ngikutin dari mulai dilahirkan sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama qarin. Hati-hati dengan nama qarin. Wa may yattakhidh syaitana lahu qarinan fasara qarinan. Siapa yang menjadikan setan bagian teman dekatnya, maka jadilah dekat dengan dia. Dari mulai lahir sampai mulai Anda beraktivitas, sampai dengan kemudian naik, bahkan setan mulai menggoda dari sejak bayi, namanya umur 9. Hati-hati. Anda orang tua tidak belajar tentang setan ini, Anda bisa terganggu dengan keadaan anak Anda. Tadinya anak tenang-tenang saja, tiba-tiba ketika mau sholat dibuat rebel menangis. Tadinya anak tenang-tenang saja ketika baca Al-Quran dibuat mengganggu Anda, supaya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini umur 9. Terus paham kebiasaan Anda, tahu siapa yang bergaul dengan Anda, tahu apa yang Anda baca, tahu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan dia rencanakan tipu dayanya dari segala pengalaman kehidupan Anda. Itu yang disebut dengan tujuan. Sekarang saya ambil contoh satu, dan insya Allah kita berhenti di sini, ya karena waktu kita sudah masuk pada bagian akhir. Kita ambil satu contoh yang paling berbahaya, yang masuk lewat ibadah kita, namanya khanzab. Baik. Khanzab punya teman namanya Walhan. Saya ulang ya. Khanzab punya teman namanya Walhan. Keduanya spesialis menggoda urusan ibadah, khususnya masalah sholat. Walhan menggoda Anda dari sejak wudhu. Ya, Anda jangan kaget kalau nanti Anda sudah wudhu, tiba-tiba kadang-kadang suka merasa gelisah. Kadang-kadang was-was ini wudhu saya batal atau enggak, ini berhasil atau tidak. Itu kerjaan Walhan itu. Walhan namanya. Nanti kita keluarkan, termasuk kitabnya ya, kita ada referensinya, bukan cuma kalimat-kalimat semata tidak. Sampai dengan Anda akan sholat, kita turunkan hadisnya. Di Abu Dawud nomor hadis 666. Tadi saya sudah bacakan sebagiannya. Lihat ini ya, saya berikan satu ilustrasi. Aqimus shufuh. Nabi SAW sebelum menunaikan salat berbalik pada para sahabatnya. Nabi katakan, aqimus shufuh. Tegakkan saf, luruskan. Fokus. Tidak disebutkan kalimat aqim dalam bahasa Arab. Aqama yuqimu, iqamah dari kata qama yang berarti tegak, berdiri tegak. Tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Tolong fokus kita. Yang kedua, ini yang jarang sekali
diketahui oleh banyak orang yang sholat. Tidak disebutkan kata iqamah, kecuali yang kedua, posisi kaki itu lebar, tidak tidak terlampau lebar, misalnya begini, dan tidak terlampau rapat, misalnya begini, tapi sejajar dengan bahu. Jadi kalau Anda turunkan, ya sejajar dengan bahu. Aqimus sufuf kata Nabi, mulai Anda sholat, berdiri tegak, badannya tegak, kemudian kakinya lebarnya selebar dengan bahu. Tidak terlampau lebar begini, tidak juga terlalu rapat. Itu berdiri yang seimbang. Baik, yang paling menarik, halu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian mulai luruskan kata Nabi, rapatkan dan luruskan. Ukuran rapat dan lurusnya, ini yang paling menarik. Satu, disebut lurus oleh Nabi. Kata Nabi, kalau tumitnya itu sejajar dengan bahunya. Tumit sejajar dengan bahu. Jadi kalau antum ingin meluruskan saf dalam sholat, ya praktek nabinya yang diluruskan kakinya itu bukan jadi bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Senang sekali dengan imam kita dari Ustaz waktu sholat Jumat. Beliau sampaikan, tolong meluruskan, rapatkan, tolong tumitnya yang menempel kepada garis. Itu benar. Hadisnya di Abu Dawud dalam hadis 496. Ingat, saat Anda ingin meluruskan ukuran lurus bukan jari bagian depan. Bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi saat ada garis, Anda luruskan dengan tumitnya di sini, maka otomatis bahunya akan sejajar. Kalau tidak percaya silakan. Anda luruskan tumit bagian belakang dengan garis, itu otomatis bahu akan sejajar. Itu ukuran Nabi. Kalau Anda luruskan kaki bagian depan, perhatikan, kaki bagian depan. Ini tumit bagian belakang. Anda luruskan kaki bagian depan, dia ukurannya beda-beda. Ada ukuran 38, 39, 40, 41, 42. Ketika Anda luruskan kaki bagian depan, itu secara otomatis bahunya pasti akan bengkok. Makanya Nabi tidak suka kalau saat belum lurus, beliau keluar kepada saya. Beliau luruskan bahunya. Dan beliau minta untuk dirapatkan. Paham sampai sini? Apa pentingnya luruskan kalimatnya? Wala tadru furjatin lisyaitan. Kemudian mulai rapatkan saf kalian, jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Lihat kalimatnya, furjatin lisyaitan. Wala tadru furjatin, jangan berikan celah bagi setan masuk. Tidak disebutkan furjah dalam bahasa Arab kecuali celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel. Celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel seperti ini ada sudut nempel, ini ada celah. Ini furjat namanya, furjat. Ini. Kalau seperti ini khalal namanya, khalal. Jadi kalau kaki antum dengan tangannya misalnya nggak nempel sama sekali, yang satu kata imam rapatkan dia, nggak mau rapat juga. Geser sini, geser lagi sini, geser sini, geser sampai ke tembok, kan? Karena susah, ya. Nah itu namanya khalal, khalal. Ya. Yang seperti itu setan nggak masuk pun gampang digodanya. Karena kata Nabi, jangankan yang halal, yang furjat pun nempel begini, dia masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Makanya bagaimana cara meluruskannya? Sekarang perhatikan, fokus. Kadang-kadang kan dalam sholat, ada yang berdirinya kaki tumit bagian belakang ke belakang, kaki bagian depannya keluar begini. Kalau anda perhatikan, kaki jari bagian depan keluar begini, yang tumit ke belakang begini. Jelas sih? Baik, sekarang perhatikan, fokus. Berdiri semacam ini, kalau badannya tegak, sepanjang menghadap kiblat, itu benar berdiri, sah. Berdasarkan keterangan Nabi, di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim hadis 397. Memastaqbil kiblat, berdiri menghadap ke arah kiblat. Sepanjang anda sholat berdiri begini menghadap ke arah kiblat, sah sholatnya. Cuma berdiri seperti ini, walaupun sholatnya sah, masih beresiko digoda oleh setan. Sebab kalau teman anda yang samping berdirinya begini pula, bisa. Ini kaki kanan, ini kiri, berdiri begini. Kaki teman anda yang kiri berdirinya sama. Jarinya yang kiri ke sini, kanannya kemudian ke bawah. Fokus tadinya begini. Teman yang di samping ikut sama begini. Kaki kirinya berdiri begini, yang depannya nempel ke depan, yang belakang kemudian terbuka. Ini celah yang muncul dari kaki yang menempel di depannya, ini yang disebut dengan furjat. Kata Nabi, pada yang seperti ini pun setan ikut masuk. Itu yang dinamakan oleh dengan khanzab. Setan ikut masuk. Maka bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, kalau anda ingin menutup celahnya,
Dengan bahasa Nabi walada dalam furja binti syaitan, maka tutup celahnya dengan menempelkan bagian kaki Anda seperti ini. Berdiri lurus, kaki depan, kaki belakang, Anda berdirikan lurus seperti ini. Kemudian temannya berdiri lurus, depan dengan belakang, Anda mulai tempelkan satu dengan yang lain. Baik, ketika ditempelkan seperti ini minimal akan beda suasana sholat. Kalau nggak percaya silakan. Nanti sholat subuh, Anda sholat di masjid ini atau di masjid lain, atau praktekkan seperti Nabi tadi sampaikan. Cara berdirinya sekarang rapatkan satu dengan yang lain, lurus begini, tempelkan satu dengan yang lain seperti ini. Demi Allah saya katakan, akan ada suasana berbeda sholatnya dibandingkan terpisah sampai begini. Apalagi seperti ini. Tapi hati-hati, hadisnya belum selesai. Walaikinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk menempelkan kaki begini menjadikan tangan teman kalian di samping sulit untuk bergerak. Begitu rapat begini mau tapi susah ya. Nah ini tidak diinginkan oleh Anda. Anda keluar dari ketentuan ini, masuk Hamzah kepada Anda memberikan waswas. Dia katakan ingat ini ya, ingat itu ya, sampai terjadilah hatta la yashmalu musalli kan rakatan musalli. Ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Teman-teman sekalian, itu baru satu setan yang datang menggoda menjadi musuh kita dalam keadaan kita menunaikan ibadah harian, yaitu menunaikan ibadah salat. Apalagi dengan setan-setan yang lainnya. Dan Anda harus khawatir dan harus waspada, karena di antara setan juga ada yang sibuk menggoda manusia dan datang dalam suasana ta'lim. Hati-hati, ada setan ta'lim yang tugasnya menanamkan perpecahan, menanamkan hal yang tidak nyaman dalam suasana ta'lim. Itu akan muncul. Nanti lain waktu mungkin bisa kita bahas, yang Anda mesti waspada dengan ini. Bahkan oleh Quran disebutkan, ada orang-orang yang tergoda oleh setan, kemudian timbul permusuhan di situ, dan dia merasa telah berbuat benar, padahal dia dekat dengan kesesatan dan tergoda oleh tipu daya setan. Kita ada di Quran di antaranya surah ke-18 Al-Kahf dari ayat 103 sampai dengan 104-nya. Hati-hati, ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka merasa telah berbuat baik dalam kehidupannya, padahal telah dibuat terpisah terpedaya oleh setan yang sangat berbahaya dalam kehidupan mereka. Saya barangkali tidak punya cukup waktu yang banyak untuk menguraikan semua bahasan ini. Karena sampai pada waktu yang menjadi batas pertemuan kita, ya, tapi saya berikan pesan kepada Anda semua, mudah-mudahan kita semua semakin waspada, belajar kembali tentang setan, belajar kembali tentang musuh kita ini, dan saya tutup dengan kalimat terakhir. Ingat betul ini? Ingat betul? Ternyata iblis tidak hanya menanamkan sifat setan pada kalangan jin yang tidak nampak, tapi juga ada usaha iblis untuk menanamkan sifat setan pada makhluk yang tampak. Dan di antara yang tampak itu adalah manusia. Ingat, setan beda dengan iblis. Kalau iblis makhluknya, setan sifatnya. Kadang-kadang dia tidak bisa menggoda dengan waswas, tapi dia akan masuk kepada makhluk di sekitarnya untuk memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya tutup, disebut di Quran surah terakhir di An-Nas, sifat setan yang kedua, dia bisa berwujud. Masuk ke dalam wujud makhluk yang tampak. Minal jinnati wal nas. Kalau dia tidak bisa menyusup lewat relung hati kita, dia akan masuk pada makhluk di sekitar kita. Hati-hati, setan bisa jadi TV, setan bisa jadi handphone, dan setan bisa jadi manusia. Jadi kalau antum pulang ke rumah, maaf, istri antum sedang akan menunaikan tahajud, tiba-tiba suaminya mengatakan, "Ma, sini, ini ada tayangan bola bagus nih, tolong temani dulu papa." Masya Allah, pada saat yang bersamaan antum sedang menjadi, bukan saya yang bilang ya. Baik, jadi saya cukupkan dulu sampai dengan mulai ini. InsyaAllah kita berusaha dalam kesempatan yang berbeda. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sama-sama bersama dengan Ustaz Haji Hidayat LCMA dalam tema kita bahaya utama